Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Dalam materi perkembangan peserta didik, kita perlu ketahui dulu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Nah, pertumbuhan di sini adalah proses bertambahnya sel, di mana disertai dengan pertumbuhan dari ukuran, berat badan, tinggi, dan ini merupakan sifat irreversible atau sifat yang tidak bisa kembali seperti semula. Nah, yang kedua itu saya jelaskan tentang perkembangan. Nah, perkembangan ini berbeda dengan pertumbuhan ya. Jadi perkembangan di sini adalah perubahan sikap atau perubahan emosi seseorang, perubahan pemikiran, dan pikiran ini menuju kedewasaan seseorang. Nah, salah satu prinsip perkembangan ialah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini seperti perubahan pada tinggi badan, perubahan berat badan, perubahan pada ukuran organ, dan lain-lain yang bersifat irreversibel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan. Ternyata perkembangan juga memiliki teori-teori ya guys. Jadi di sini saya akan menjelaskan 7 teori, dan yang pertama itu ada environmentalisme, di mana anak pada usia dini biasanya mudah dididik menurut kemauan dari pendidiknya. Itu juga disertai dengan faktor lingkungan ya guys. Jadi environmentalisme ini biasanya terjadi pada anak usia dini. Yang kedua ada naturalisme, di mana perkembangan anak yang berubah di tingkat pertumbuhan yang berbeda. Nah, anak di sini itu berkembang dengan cara-cara mereka sendiri. Nah, yang ketiga ada etologi. Etologi adalah tingkah laku manusia dan hewan. Jadi ini perbedaan antara manusia dan hewan, dan sebenarnya ini memerlukan lingkungan juga, karena lingkungan yang tepat bisa membuat etologi ini berkembang dengan benar. Dan yang keempat ada komparatif dan organismik. Maksudnya adalah perkembangan yang harus dari sisi aktivitas. Jadi dari sisi aktivitas perkembangan ini bisa berjalan. Nah, yang kelima ada kognitif, yaitu pemikiran orang yang sama dengan tahapan diri seseorang pada umur yang sebenarnya. Yang keenam itu ada moral, dan moral di sini adalah perubahan perkembangan dari perilaku eksternal ke internal. Nah, yang ketujuh ada pengkondisian pasif. Maksudnya perkembangan manusia ini berasal dari prinsip dari stimulus dan respon. Perkembangan juga memiliki tahap-tahap, dan tahap-tahap di sini saya ambil dari menurut Orloff tahun 1980, dan dia mengatakan ada 10 tahap-tahap perkembangan. Nah, yang pertama itu ada pranatal, maksudnya pembuahan, dari pembuahan sampai anak itu terlahir di dunia. Kemudian ada masa bayi baru lahir 1-2 minggu setelah lahiran. Nah, 1-2 minggu setelah kelahiran itu disebut sebagai masa bayi baru lahir. Kemudian ada masa bayi, di mana itu 2 minggu setelah kelahiran sampai 2 tahun. Dan 2 tahun sampai 6 tahun itu sudah disebut sebagai masa anak-anak awal. Dan untuk masa anak akhir itu sekitaran 6-13 tahun. Jadi pada saat masa puber, artinya 14-15 tahun itu adalah masa puber, di mana awal memasuki remaja. Masa remaja itu sendiri hanya dari 15-18. Jadi kalau sudah 18 ke atas sampai 40 itu adalah dewasa dini. Dan masa dewasa media yaitu 40-60. 60 ke atas, 60-60 ke atas atau sampai akhir hayat itu biasanya disebut sebagai masa lanjut usia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakter perbedaan individu peserta didik. Nah, di sini kita perlu ketahui dulu apa itu individu. Kebanyakan orang tidak tahu apa itu individu. Nah, individu itu sebenarnya simpel saja. Individu itu orang.
individu itu adalah perseorangan, dan karakteristik itu adalah karakter atau sikap atau sifat dari seseorang. Nah, kalau karakteristik dari individu, karakteristik dari seseorang itu sebenarnya sudah ada sejak lahir. Sejak kita lahir, kita sudah ada karakteristik, dan itu karakteristik biasanya itu secara biologis dan juga secara psikologis. Jadi ada juga yang dinamakan perbedaan-perbedaan fisik atau perbedaan individual dalam suatu bidang. Yaitu yang pertama itu adalah perbedaan fisik, di mana perbedaan fisik atau usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Dan yang kedua ada perbedaan intelijensi. Jadi saya jelaskan kembali, intelijensi itu adalah mental seseorang atau pemikiran seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Dan saya akan menjelaskan ada klasifikasi hasil tes intelijensi. Sekali lagi saya katakan, intelijensi itu adalah mental seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan, keturunan, dan genetik, dipengaruhi karena atau diwariskan dari orang tuanya. Nah, itu adalah mental seseorang dan dipengaruhi oleh keturunan terhadap kemampuan mental seseorang juga. Dan untuk mental itu sendiri itu dipengaruhi oleh lingkungan. Biasanya karena ada latar belakang sosial ekonomi, di mana pendapatan keluarga yang berbeda, pekerjaan orang tua, faktor-faktor ekonomi lainnya. Dan ada lingkungan hidup, di mana pengaruh belajar juga dalam arti lingkungan terhadap perkembangan mental cukup besar, sehingga lingkungan hidup itu sangat berpengaruh dari mental seseorang. Dan ketiga, kondisi fisik, di mana keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang kurang baik, atau kesehatan yang buruk itu mempengaruhi mental seseorang juga. Dan di sini ada juga iklim emosi yang berbeda-beda, itu bisa juga mempengaruhi mental seseorang atau mental seorang anak. Peran orang tua sebenarnya sangat memungkinkan untuk mengembangkan taraf dari intelijensi anak itu sendiri. Dan unsur keluarga itu sangat penting dalam kehidupan mental seorang anak. Tapi kalau sekolah atau pendidikan juga sebenarnya memungkinkan untuk mengembangkan sebuah intelijensi atau mental seorang anak. Tapi menurut penelitian yang didapatkan bahwa mereka belum tahu apakah intelijensi itu bisa meningkat atau bisa berkembang atau tidak.